Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruben Torangniari Tarigan dengan NIM 22085610993. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul jurnalnya itu Implementasi Teknologi Deep Learning untuk Diagnostik Stroke Otak berbasis CNN, LSTM, dan FNN. Nah, ini adalah bukti bahwa eh, jurnal ini sudah sah dan Sinta 3 juga. Oke, pertama kita akan masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan sebuah model prediksi dini stroke otak yang lebih akurat dengan memanfaatkan teknologi deep learning melalui integrasi tiga algoritma berbeda, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN, yang kedua ada Long Short Term Memory LSTM, dan Feed Forward Neural Network atau FNN. Dengan menggabungkan ketiga algoritma ini, penulis berharap dapat memperoleh hasil prediksi yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan citra medis, tapi juga memanfaatkan data temporal dan data klinis yang terstruktur. Nah, di penelitian ini juga diarahkan pada pembuatan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pada tenaga medis atau pengguna lainnya untuk memanfaatkan teknologi ini secara praktis dalam mendeteksi stroke otak secara cepat dan efisien. Kemudian yang kedua ada subjeknya. Subjek penelitian ini adalah dataset citra medis yang diambil dari platform Kaggle. Dataset ini mencakup sebanyak 2.515 gambar CT scan dan MRI otak yang mewakili tiga jenis stroke utama, yaitu ischemic stroke, hemorrhagic stroke, dan transient ischemic attack atau TIA. Nah, dataset kemudian nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu ada data pelatihan atau train, ada data validasi atau validation, dan yang ketiga ada data uji atau test. Nah, hal ini dilakukan agar model yang dikembangkan dapat dilatih dengan data yang memadai dan dievaluasi kinerjanya secara objektif. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitiannya. Untuk metode penelitian dari jurnal ini dilakukan melalui beberapa tahap penting, dimulai dari pengumpulan data citra medis atau CT scan dan MRI yang sudah terlabel, kemudian data melalui tahap preprocessing di mana gambar diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel, dilakukan augmentasi, rotasi, flipping, zooming, dan perubahan kontras, serta normalisasi nilai pixel untuk meningkatkan ketepatan model. Setelah itu, tiga model deep learning dibangun, yaitu CNN untuk mengekstraksi fitur spesial, LSTM untuk menganalisis hubungan temporal, dan FNN untuk klasifikasi akhir. Model dilatih dengan algoritma optimasi SGD dan teknik early stopping untuk mencegah overfitting menggunakan data train dan validasi yang dibagi 80/20. Tahap evaluasi dilakukan untuk melakukan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Terakhir, model-model ini diintegrasikan dalam aplikasi web untuk mendukung penggunaannya dalam klasifikasi stroke secara langsung. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memberikan manfaat yang praktis dan teoritis yang signifikan dalam bidang deteksi dini stroke otak secara praktis. Integrasi model CNN, LSTM, dan FNN menghasilkan sistem diagnostik berbasis deep learning yang lebih akurat dan komprehensif, yang dapat membantu tenaga medis dalam mendiagnosis stroke lebih cepat dan tepat. Dengan akurasi tinggi yang dicapai, terutama oleh CNN, teknologi ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan klinis, meminimalkan risiko kesalahan diagnosis, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam sistem telemedicine dan layanan jarak jauh. Nah, penelitian ini juga memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan metode deep learning dalam analisis data medis yang kompleks, menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang dapat menggabungkan data lebih beragam termasuk data genomik untuk memperbaiki akurasi prediksi. Nah, selain itu juga implementasi aplikasi berbasis web menunjukkan bagaimana teknologi ini
dapat langsung diterapkan, memberikan inspirasi bagi pengembangan inovasi serupa di bidang kesehatan lainnya. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihan dari jurnal ini terletak pada pendekatan yang integratif dan inovatif, memanfaatkan kekuatan 3 algoritma deep learning untuk menghasilkan model prediksi yang lebih akurat. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya berhenti pada pengembangan model, tetapi juga berhasil mengimplementasikannya ke dalam aplikasi berbasis web, sehingga memberikan manfaat praktis yang nyata. Penelitian ini juga dilengkapi dengan visualisasi data yang informatif dan pembahasan hasil yang mendalam, mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan proses penelitiannya. Selanjutnya ada kekurangan dari jurnal ini. Di samping kelebihan yang ada, jurnal ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya overfitting pada model CNN dan LSTM setelah beberapa epoch yang menunjukkan perlunya pengaturan pelatihan yang lebih optimal. Akurasi model FNN-nya yang hanya mencapai 70% ini itu adalah yang menjadi kelemahannya, mengingat peran FNN sebagai tahap klasifikasi yang penting. Penelitian ini juga hanya menggunakan dataset publik tanpa validasi data klinis nyata dari pasien rumah sakit, sehingga hasil yang diperoleh masih perlu diverifikasi lebih lanjut juga untuk penggunaannya di dunia medis sebenarnya. Yang terakhir ada hasil penelitiannya, mohon maaf. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CNN memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 97%, mendandakan keunggulannya dalam mengekstraksi pola spasial dari citra medis. Model LTSM juga menunjukkan kinerja yang baik dengan akurasi 94%, meskipun sedikit di bawah CNN. Sebaliknya model FNN hanya mencapai akurasi 70%, yang menunjukkan keterbatasannya dalam menangani kompleksitas data medis ini. Hasil yang menunjukkan keterbatasannya dalam menangani kompleksitas data medis ini, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya overfitting pada model CNN dan LSTM setelah beberapa epoch. Namun, secara umum, integrasi ketiga algoritma ini menghasilkan model yang lebih komprehensif dan andal. Implementasi model ke dalam aplikasi web memungkinkan pengguna mengunggah gambar CT scan dan memperoleh hasil prediksi secara real time, yang merupakan salah satu kontribusi praktis utama dari penelitian ini. Nah, kemudian untuk pendapat saya terhadap jurnal ini adalah secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang deteksi dini stroke berbasis deep learning. Integrasi 3 algoritma yang berbeda dalam satu model prediksi merupakan langkah yang inovatif dan patut diapresiasi. Implementasi ke dalam aplikasi berbasis web juga menjadi nilai tambah, menunjukkan kesiapan teknologi ini untuk diaplikasikan di dunia medis. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti potensi overfitting dan performa FNN yang lebih rendah. Penelitian ini tetap menjadi referensi penting bagi pengembangan teknologi diagnostik stroke yang lebih maju dan komprehensif di masa depan. Mungkin sekian presentasi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.